Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib. Pertemuan kali ini kita masih membahas materi tentang program linier. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat model matematika dari sebuah soal cerita. Khusus untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan belajar bagaimana cara mengubah soal-soal cerita ke dalam bentuk model matematika, kaitannya dengan materi kita yaitu program linier. Contoh soal yang pertama, Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang akan dibeli paling sedikit 12 buah. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Harga mangga Rp2.000 per buah dan apel Rp4.000 per buah. Ia mempunyai uang Rp20.000. Buatlah model matematikanya. Untuk bisa membuat model matematika, tentu langkah pertama adalah kita harus menentukan pemisalannya. Kita harus membuat pemisalannya terlebih dahulu. Nah, dari contoh soal yang pertama ini, apa yang bisa kita buat pemisalannya? Perhatikan di soal ini. Soal ini terdiri dari dua jenis buah, yaitu buah mangga dan buah apel. Nah, kedua jenis buah inilah yang bisa kita buat pemisalannya. Misal, X-nya adalah banyaknya mangga dan Y-nya adalah banyaknya apel. Selanjutnya, kita bisa menentukan model matematikanya. Kita akan membuat model matematika, kita perhatikan kalimat per kalimat, dimulai dari kalimat yang kedua. Jumlah buah yang akan dibeli paling sedikit 12 buah. Nah, kalimat ini bisa kita buat model matematikanya. Di sini ada kata-kata jumlah buah. Buahnya tadi terdiri dari buah mangga dan buah apel. Sehingga kedua buah ini kita jumlahkan. Mangga dijumlahkan dengan apel. Mangganya tadi X, apelnya Y. X plus Y. Kemudian, kata kuncinya untuk kalimat kedua ini paling sedikit. Nah, di sini ada kata-kata paling sedikit 12 buah. Paling sedikit artinya adalah buah yang dibeli itu bisa tepat di angka 12 atau bisa lebih dari 12 karena di sini kata-katanya adalah paling sedikit. Sehingga model matematika yang pertama X plus Y, banyaknya buah mangga ditambah banyaknya buah apel yang akan dibeli itu lebih dari sama dengan. Kenapa di sini tandanya lebih dari sama dengan? Karena tadi kata kuncinya adalah paling sedikit. Paling sedikit tadi artinya buah yang dibeli bisa tepat di angka 12 atau bisa lebih dari 12. Maka di sini tanda yang digunakan adalah lebih dari sama dengan 12. Ini model matematika yang pertama. Kemudian, model matematika yang kedua kita bisa lihat di kalimat selanjutnya. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Mangga tadi dimisalkan dengan X. Kemudian kata kuncinya di sini apa? Kata kuncinya adalah paling banyak. Kalau tadi kata kuncinya paling sedikit, sekarang di sini kata kuncinya paling banyak. Paling banyak artinya mangga yang dibeli itu bisa tepat di angka 6 atau bisa kurang dari 6 karena di sini kan kata-katanya paling banyak. Sehingga model matematika yang kedua adalah X, banyaknya mangga ya, X kurang dari sama dengan 6. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena tadi kata kuncinya adalah paling banyak. Bisa tepat di angka 6 atau bisa kurang dari 6. Kalimat yang selanjutnya untuk membuat model matematika yang ketiga. Harga mangga Rp2.000 per buah dan apel Rp4.000 per buah. Ia mempunyai uang Rp20.000.
Nah, sekarang di kalimat ini kita akan membuat model matematika yang ketiga. Harga mangganya Rp2.000 per buah. Dari sini bisa kita tentukan model matematikanya berarti 2000X, karena tadi kan mangganya dimisahkan dengan X. 2000X dan apelnya 4000 berarti ditambah 4000Y. Kemudian uang yang dimiliki Anis hanya 20.000, sehingga pada saat Anis akan membeli buah-buahan, dia tidak boleh membeli seharga lebih dari 20.000 karena uang yang dia miliki hanya Rp20.000. Sehingga model matematikanya adalah 2000X ditambah 4000Y kurang dari sama dengan 20.000. Kenapa di sini tandanya kurang dari sama dengan? Karena uang yang dimiliki Anis hanya 20.000. Sehingga Anis tidak bisa membeli buah-buahan yang harganya melebihi 20.000. Dia harus membeli buah-buahan yang harganya kurang dari 2.000 atau bisa pas di 20.000. Bentuk ini masih bisa kita perkecil, masih bisa kita sederhanakan ya, dengan cara dibagi dengan 2000. Semuanya kita bagi 2000, sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 10. Nah, ini adalah model matematika untuk contoh soal yang pertama. Tetapi masih ada lagi model matematikanya, masih ada lanjutannya lagi. Di sini, yang dimisalkan tadi adalah X yaitu banyaknya mangga, Y banyaknya apel. Yang namanya banyaknya mangga tidak mungkin bernilai negatif ya. Begitu juga dengan Y. Banyaknya apel tidak mungkin juga bernilai negatif. Sehingga model matematika yang bisa kita buat yaitu X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa harus ada seperti ini? Karena tadi banyaknya mangga dan banyaknya apel tidak mungkin bernilai negatif. Inilah model matematika untuk contoh soal yang pertama. X plus Y lebih dari sama dengan 12, X kurang dari sama dengan 6, X plus Y kurang dari sama dengan 10, X kurang dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, sehingga ada 5 pertidaksamaan. Contoh soal yang kedua, pedagang sepatu mempunyai kios yang hanya cukup untuk 80 pasang sepatu. Sepatu jenis 1 dibeli dengan harga Rp60.000 per pasang, sepatu jenis 2 Rp80.000 per pasang. Modal yang dimiliki adalah Rp30 juta. Pedagang tersebut menjual kembali sepatunya dengan keuntungan Rp10.000 untuk sepatu jenis 1 dan Rp20.000 untuk sepatu jenis 2. Tentukan model matematikanya. Sama dengan di contoh soal yang pertama tadi, sebelum kita membuat model matematika, kita harus membuat pemisalan. Dari contoh yang kedua ini, apa yang bisa kita misalkan? Karena di soal ini sepatunya ada 2 jenis, maka kedua jenis sepatu itulah yang bisa kita buat pemisalannya. Misal X-nya adalah banyaknya sepatu jenis 1 dan Y-nya banyaknya sepatu jenis 2. Selanjutnya kita bisa tentukan model matematikanya. Kita perhatikan kalimat yang pertama. Pedagang sepatu mempunyai kios yang hanya cukup untuk 80 pasang sepatu. Kalimat pertama ini, kata kuncinya ada di kata ini, hanya cukup. Hanya cukup untuk 80 pasang sepatu. Artinya, kios itu tidak bisa memuat sepatu yang lebih dari 80 pasang sepatu. Kios itu hanya bisa memuat sepatu kurang dari 80 pasang atau tepat
80 pasang sepatu. Sehingga model matematika yang pertama adalah X plus Y, banyaknya sepatu jenis 1 dan banyaknya sepatu jenis 2 yang berada di dalam kios itu kurang dari sama dengan 80. Kurang dari sama dengan ya tanda yang digunakan karena tadi kata kuncinya adalah hanya cukup. Tidak boleh lebih dari 80 pasang. Harus kurang dari 80 atau pas di 80. Selanjutnya model matematika yang kedua, kita lihat di kalimat yang kedua. Sepatu jenis 1 dibeli dengan harga Rp60.000 per pasang, sepatu jenis 2 Rp80.000 per pasang. Modal yang dimiliki adalah 30 juta rupiah. Cara membuat model matematikanya, di sini sepatu jenis satunya harganya adalah 60.000, maka nanti model matematikanya 60.000 X, karena kan jenis satu tadi dimisalkan dengan X, 60.000 X. Yang sepatu jenis 2-nya 80.000, maka model matematikanya 80.000 Y. 60.000 X ditambah dengan 80.000 Y. Modal yang dimiliki 30 juta. Artinya pedagang sepatu itu pada saat mau membeli sepatu harus harganya kurang dari 30 juta atau harganya pas di 30 juta. Tidak boleh harganya melebihi 30 juta karena modal yang dia miliki hanya 30 juta. Sehingga model matematika yang kedua yaitu 60.000 X ditambah 80.000 Y, tandanya di sini kurang dari sama dengan 30 juta karena modalnya hanya 30 juta. Sehingga pada saat membeli sepatu tidak boleh lebih dari 30 juta. Bentuk ini masih bisa disederhanakan dengan cara semuanya dibagi 20.000 agar bentuknya menjadi lebih kecil. Kalau kita bagi dengan 20.000 semuanya, nanti hasilnya adalah 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 1.500. Jangan lupa karena di sini X dan Y itu adalah banyaknya sepatu jenis 1 dan banyaknya sepatu jenis 2, maka X dan Y tidak mungkin bernilai negatif. Sehingga di sini kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga Y lebih dari sama dengan 0 karena banyaknya sepatu tidak mungkin bernilai negatif. Nah, ini adalah model matematika untuk contoh soal yang kedua. Ada 4 pertidaksamaan ya. X plus Y kurang dari sama dengan 80, 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 1.500, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang masih ada kalimat yang belum kita buat model matematikanya, kalimat yang ini. Pedagang tersebut menjual kembali sepatunya dengan keuntungan Rp10.000 untuk sepatu jenis 1 dan Rp20.000 untuk sepatu jenis 2. Kalimat ini bukan termasuk pertidaksamaan. Kenapa? Karena tidak ada tanda pertidaksamaannya di sini, tidak ada kata kuncinya di sini. Tetapi bisa kita buat model matematikanya. Kalimat ini dia termasuk ke dalam fungsi objektif. Di sini ada kata-kata keuntungan ya. Nah, kata-kata keuntungan, kerugian itulah yang menandakan kalimat itu termasuk dalam fungsi objektif. Fungsi objektif kemarin dilambangkan dengan F dalam kurung X, Y atau bisa juga dilambangkan dengan Z, huruf Z. Itu adalah lambang untuk fungsi objektif. Maka untuk kalimat ini kita bisa membuat model matematikanya sebagai fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah f x, y sama dengan 10.000
sepatu jenis 1 berarti X ya, 10.000 X ditambah 20.000 Y. Di sini tidak ada tanda pertidaksamaannya, maka dia termasuk ke dalam fungsi objektif. Contoh soal ketiga, sebuah perusahaan roti membuat dua jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Roti A memerlukan 4 gram gula pasir dan 6 gram tepung terigu. Roti B memerlukan 8 gram gula pasir dan 9 gram tepung terigu. Tersedia 16 kg gula pasir dan 21 kg tepung terigu. Jika dibuat X buah roti A dan Y buah roti B, tentukan model matematikanya. Untuk contoh soal yang ketiga ini, di soalnya sudah tersedia pemisalannya. X adalah roti A, Y roti B. Jadi kita tidak perlu lagi buat pemisalannya, karena sudah ada di soalnya. X-nya yaitu banyaknya roti A dan Y adalah banyaknya roti B. Kemudian untuk membuat model matematikanya, karena di soal ketiga ini, di sini ada 4 jenis barang yang dicontoh soal ketiga ini. 4 jenis barangnya itu adalah roti A, roti B, gula pasir, dan tepung terigu. Berbeda dengan contoh pertama dan kedua tadi. Kalau contoh pertama dan kedua itu jenis barang yang ada di soalnya hanya 2 macam saja. Misalnya di contoh pertama tadi, jenis barang yang ada di contoh soal pertama adalah buah mangga dan buah apel, hanya ada 2 jenis saja ya. Contoh kedua pun juga sama, hanya ada 2 jenis barang, yaitu sepatu jenis 1 dan sepatu jenis 2. Berbeda dengan contoh yang ketiga, di soal ini jenis barangnya ada 4 macam, yaitu roti A, roti B, gula pasir, dan tepung terigu. Kalau di suatu soal jenis barangnya ada 4 macam seperti ini, cara membuat model matematikanya, kita harus buat tabelnya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar nanti pada saat membuat model matematika, kita bisa melihat tabelnya, sehingga bisa lebih mudah pada saat kita menentukan model matematikanya. Jadi kita buat tabelnya dulu sebelum kita buat model matematikanya. Di tabel ini, keempat jenis barang itu kita masukkan ke dalam tabel. Jenis rotinya tadi kan ada 2 macam ya. Roti A dan roti B. Roti A-nya tadi dimisalkan dengan X, roti B-nya Y. Kemudian jenis barang yang ketiga adalah gula pasir. Jenis barang keempatnya adalah tepung terigu. Jadi keempat jenis barang yang ada di contoh ketiga ini sudah kita masukkan semuanya ke dalam tabel. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angka yang ada di soal. Kita mulai dari roti A. Roti A memerlukan 4 gram gula pasir. Di sini, di bagian gula pasir, tinggal kita masukkan angkanya. Roti A, gula pasirnya adalah 4 gram. Tepung terigunya berapa? Tepung terigunya adalah 6 gram. Maka di sini, kita masukkan angka 6 gram. Lanjut di roti B. Roti B memerlukan 8 gram gula pasir. Kita masukkan angkanya di sini, 8 gram. Dan tepung terigunya berapa? 9 gram ya, kita masukkan angkanya 9 gram di sini. Kemudian, nah, kalimat selanjutnya ini, tersedia 16 kg gula pasir dan 21 kg tepung terigu. Sehingga, karena di sini ada kata-kata tersedia, maka kita tulis di tabel ini adalah persediaannya, persediaan untuk gula pasir dan tepung terigu. Persediaan untuk gula pasirnya berapa? 16 kg. Perhatikan satuan di sini, ini satuannya kilogram, sedangkan yang tadi satuannya adalah gram semua ya. Harus kita samakan satuannya. Kilogram kita ubah ke satuan gram. 16 kg kita ubah ke satuan gram.
Hasilnya adalah 16.000 gram. Jadi persediaan gula pasir itu adalah 16.000 gram. Tepung terigunya berapa? Tepung terigunya tersedia 21 kg. Satuannya juga kita ubah ke satuan gram supaya semua satuannya sama. 21 kg kita ubah ke gram menjadi 21.000 gram. Nah, ini angka-angka yang ada di soal semuanya sudah kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya tinggal kita buat model matematikanya. Dari tabel ini bisa kita lihat nanti cara menentukan model matematikanya lebih mudah ya. Model matematika yang pertama tinggal kita baca dari tabelnya. Model matematika itu harus terdiri dari variabel X dan variabel Y, sehingga cara membaca tabel ini ke arah bawah. Jangan ke arah samping. Kalau ke arah samping nanti variabelnya hanya X semua atau Y semua. Padahal seharusnya model matematika itu harus terdiri dari variabel X dan Y, sehingga kita membacanya ke arah bawah. 4X ditambah 8Y. Itu untuk model matematika yang pertama ya. 4X tambah 8Y. Nah, di sini persediaannya adalah 16.000 gram. Yang namanya persediaan artinya adalah pada saat kita membuat roti, gula pasir yang digunakan tidak boleh lebih dari 16.000 gram. Atau pada saat kita membuat roti, gula pasir yang digunakan harus kurang dari 16.000 gram atau bisa pas di 16.000 gram. Sehingga model matematika yang pertama adalah 4X plus 8Y, tandanya di sini kurang dari sama dengan, karena persediaannya hanya 16.000 gram. Harus gula pasir yang digunakan harus kurang dari atau sama dengan 16.000 gram. Bentuk ini masih bisa disederhanakan ya. Kita bagi dengan 4 semuanya supaya bentuknya menjadi lebih sederhana. Hasilnya adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 4.000. Ini model matematika yang pertama. Selanjutnya model matematika yang kedua, kita baca dari tepung terigunya. Sama seperti tadi cara membacanya. 6X ditambah 9Y, persediaannya 21.000 gram. Sehingga nanti tepung terigu yang digunakan untuk membuat roti tidak boleh lebih dari 21.000 gram atau harus kurang dari sama dengan 21.000 gram. Sehingga model matematikanya yaitu 6X plus 9Y kurang dari sama dengan 21.000. Bentuk ini juga bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 3 semuanya menjadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 7.000. Dan ingat, karena X dan Y itu adalah banyaknya roti A dan banyaknya roti B, maka di model matematika ini jangan lupa kita harus tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 karena banyaknya roti A dan banyaknya roti B tidak mungkin bernilai negatif. Sehingga harus kita tambahkan ini X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini adalah model matematika untuk contoh soal yang ketiga. Demikian pembahasan kita tentang membuat model matematika. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih.